Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini sekarang saya akan memberikan tutorial mengenai bagaimana cara membuat akun Google Classroom. Sebelumnya, Google Classroom ini bisa dicari melalui Google maupun melalui aplikasinya. Dan Google Classroom juga bisa digunakan baik melalui handphone maupun melalui laptop. Di sini saya akan memberikan tutorialnya dengan menggunakan laptop. Yang pertama yaitu silahkan ketikkan saja di Google pencarian yaitu Google Classroom. Oke, setelah itu kita klik yang paling atas, Google Classroom. Nah, kemudian di sini kita diminta untuk memasukkan akun Google kita. Misalnya saya akan menggunakan akun Google yang lain karena akun Google yang di sini sudah masuk langsung sebelumnya. Karena Bapak dan Ibu baru mulai membuat, jadi kita misalkan saya juga baru membuatnya. Setelah kita ketikkan akun Google kita tinggal klik berikutnya. Kemudian masukkan kata sandinya. Kita klik berikutnya lagi. Oke, kita masuk dengan akun yang tadi ya, yang baru kita masukkan. Lanjutkan. Oke, jadi tampilan pertama ketika Bapak dan Ibu membuat akun Google Classroom akan seperti ini ya. Jadi ketika langkah pertama yang Bapak atau Ibu lakukan, kita lihat di sini ada beberapa icon di mana di sini ada tanda plus. Di sini fungsinya bisa membuat kelas atau gabung kelas. Nah, di mana kalau sebagai guru ya kita akan membuat kelas. Kita klik ini nanti, kemudian kalau sebagai siswa tinggal klik gabung ke kelas. Selain itu juga di sini ada fitur menu utama, isinya kelas, kalender, dan pengaturan. Oke, langsung saja kita coba membuat kelas, di mana kita klik buat kelas. Nah, ini kita tinggal centang saja, kemudian klik lanjutkan. Nah, di sini kita akan membuat kelas, di mana nama kelas. Oke, saya contohkan misal kelas 1. Kemudian bagian ini mungkin bisa Bapak dan Ibu cantumkan nama instansinya. Saya contohkan adalah misal MI Nurul Hidayah. Kemudian mata pelajaran, misal matematika. Ruang, mungkin
kita buat ruang kelas 1. Selain itu mungkin di ruang ini mungkin jika di sekolah Bapak atau Ibu ada misal kelas 1A, kelas 1B, kelas 1C mungkin bisa dibedakan di bagian ruang ini ya. Oke, tinggal kita klik buat. Kita tunggu. Oke, jadi setelah kita membuat kelas, seperti ini tampilannya ya. Selanjutnya yang harus diperhatikan adalah kode kelas ini. Jadi agar siswa dan siswi Bapak atau Ibu bisa masuk ke kelas ini, Bapak dan Ibu harus menyimpan kode kelas ini nanti yang bisa Ibu bagikan mungkin melalui WhatsApp atau media lainnya kepada siswa dan siswi Bapak atau Ibu. Oke, selain itu di sini ada beberapa fitur dari Google Classroom, yaitu yang pertama forum. Forum ini adalah tempat di mana Bapak dan Ibu bisa berdiskusi kepada siswa dan siswi. Selain itu juga siswa dan siswi bisa berdiskusi di antara mereka. Satu contoh mungkin ketika Bapak dan Ibu ingin melakukan absen, mungkin bisa misalnya Bapak dan Ibu memposting silahkan absen dengan cara mengetik. Oke, misalnya Bapak dan Ibu akan melakukan absen. Bisa dilakukan dengan cara seperti ini misalnya contohnya. Silahkan absen dengan cara mengetik hadir pada postingan ini. Tinggal diklik posting. Oke, nanti jika sudah seperti ini berarti postingan dari Bapak dan Ibu sudah terposting dan bisa dilihat oleh siswa dan siswi. Nanti siswa dan siswi akan bisa berkomentar di sini dengan cara mengklik hadir seperti aturan yang diberikan. Oke, selanjutnya yaitu pada bagian tugas kelas. Nah, pada bagian tugas kelas ini ada beberapa fitur yang bisa kita lihat. Di sini ada tugas, tugas kuis, pertanyaan, materi, gunakan kembali postingan, topik. Oke, sebenarnya fitur dari tugas kuis, pertanyaan ini memiliki fungsi yang hampir sama ya. Ketika kita misalnya ingin memberikan suatu soal atau pertanyaan kepada siswa-siswi kita. Yang pertama mungkin contohnya itu fitur tugas. Saya akan contohkan. Fitur tugas ini bisa kita gunakan untuk memberikan persoalan kepada siswa dan siswi yang mungkin tidak terlalu banyak. Contohnya ketika kita melakukan kuis misalnya. Oke, di sini misal kita buat judulnya yaitu kuis 1 dengan petunjuk kerjakan semampu kalian. Setelah itu Bapak dan Ibu bisa lampirkan kuisnya melalui tambahkan ini. Misalnya Bapak dan Ibu sudah membuatnya sebelumnya dan sudah Bapak dan Ibu simpan di laptop, tinggal kita pilih file. Kemudian pilih file dari perangkat Anda. Nanti akan muncul
dari file perangkat Bapak dan Ibu seperti ini. Jadi tinggal dipilih Bapak dan Ibu menyimpan filenya di mana. Tinggal diklik, kemudian pencet open. Dan jika sudah, nanti tinggal pencet icon di upload ini ya. Setelah itu, tinggal Bapak dan Ibu pencet tugaskan. Oke, jika sudah seperti ini, maka kuis yang Bapak dan Ibu buat sudah selesai dan sudah bisa dilihat oleh siswa dan siswi. Selanjutnya yaitu fitur yang kedua, yaitu tugas kuis. Nah, untuk tugas kuis ini bisa digunakan untuk misalnya ketika sebenarnya hampir sama dengan tugas, namun untuk soal-soal yang lebih banyak. Contohnya ketika melakukan ulangan misalnya UTS, kemudian petunjuk opsional, kerjakan sesuai waktu yang diberikan. Kerjakan sesuai waktu yang diberikan. Nah, di sini juga ada beberapa fitur di mana kita bisa mengatur tenggat waktunya ya. Misalnya ini tidak ada batas waktu, kita rubah menjadi misal besok tanggal 13 Juli. Dan jamnya misal jam 9 pagi. 09.00. Nah, ini bisa kita gunakan untuk mengantisipasi misalnya siswa kita kan ketika ujian itu kan dia misalnya ada yang duluan, ada yang belakangan, jadi kan bisa menyebabkan soalnya bocor. Nah, ini bisa kita atur waktunya agar mereka selesai bersamaan dan mungkin memulainya bersamaan sehingga menghindari resiko tersebut. Kemudian di fitur tugas kuis ini sudah disiapkan berupa Google Formulir. Nah, di sini Bapak dan Ibu bisa membuat soal-soalnya yang akan nanti saya jelaskan pada video tutorial part 2. Jika sudah, mungkin saya singkat dulu. Jika sudah nanti Bapak Ibu membuat soalnya di sini, bisa kita klik seperti sebelumnya, itu tugaskan. Oke, tugas UTS sudah ada ya dan bisa dilihat oleh siswanya nanti. Kemudian selanjutnya yaitu pertanyaan. Nah, pertanyaan ini digunakan mungkin ketika Bapak dan Ibu baru memulai pembelajaran, misalnya di awal ingin mereview kembali materi-materi sebelumnya, mungkin bisa di sini pertanyaannya bisa langsung diketikkan ya. Misalnya satu, oke, misalnya pertanyaannya 1 tambah 1 sama dengan titik-titik, silahkan dijawab. Itu petunjuknya ya. Nah, tinggal tanyakan. Kita cek kembali. Oke, jadi pertanyaannya sudah ada. Jadi masing-masing fitur ini memiliki icon yang berbeda ya. Untuk pertanyaan ada icon seperti ini, kemudian ini mungkin hampir sama. Kemudian yaitu ada fitur materi. Nah, di fitur ini Bapak dan Ibu bisa memberikan materinya dalam bentuk dokumen. Misal materi
Oke, misal materinya yaitu materi bab 1 bilangan cacah. Sama seperti tadi, tinggal ditambahkan, kemudian klik file, dan ikuti langkah yang pertama tadi, pilih file dari perangkat Bapak dan Ibu, kemudian upload, dan jika sudah, tinggal diklik posting. Nah, maka materi yang Ibu berikan sudah, Bapak atau Ibu berikan, sudah tercantum di kelasnya. Jadi itu ya beberapa penjelasan mengenai fitur-fitur dari tugas kelas ini. Ini gunakan kembali postingan ini yaitu ketika nanti misalnya Bapak atau Ibu mengajar di beberapa kelas yang berbeda. Misal kelas 1, kelas 1A, 1B, 1C. Nah, kemudian Bapak dan Ibu sudah membuat soal di kelas 1A misalnya. Ini kan kebetulan saya baru punya satu kelas. Jadi soal yang sudah Bapak atau Ibu buat di kelas 1A tersebut bisa langsung disalin ke kelas 1B, 1C jika memang soal ujian yang akan Bapak atau Ibu berikan soalnya sama. Nah, itu fungsi dari fitur gunakan kembali postingan tersebut. Oke, mengenai tugas kelas mungkin segitu. Kemudian kita beralih ke anggota. Pada fitur anggota ini akan tercantum uh, nama Bapak atau Ibu dan siswa-siswa yang ada di kelas ini. Nah, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, bagaimana agar siswa-siswanya bisa masuk kelas ini dan cara membagikan kode ini ya kepada siswa-siswinya. Ini karena saya belum ada siswanya maka masih kosong. Saatnya yaitu di bagian nilai. Nah, bagian nilai ini masih kosong juga. Nanti bagian nilai ini akan terisi ketika ujian atau soal-soal yang diberikan sudah dijawab oleh siswa dan siswinya. Jadi sekian video tutorial mengenai pembuatan akun Google Classroom dan penjelasan beberapa fiturnya, penjelasan mendasarnya. Saya akan lanjutkan penjelasan selanjutnya pada bagian part 2 nantinya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.